Sebelum kita ibadah, kita saat teduh dulu. Amin. Kita akan menyanyi dari lagu pembukaan Masuk Hadiratnya. 1, 2, 3. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, nama segala nama. Sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, nama segala nama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami sangat mengucap syukur karena segala kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kami Tuhan. Pos Rempoa dan Pos Mabat. Malam ini Tuhan Yesus mau kebaktian Tuhan. Kami hanya memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kebaktian kami pada malam hari ini. Semua kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji Engkau. Amin. Kita akan menyanyi yang kedua. Kok ini udah ketiga, Bang? ya, acara yang ketiga, kesaksian. Oh, kesaksian. Oh ya. Mari kita menyanyi sebelum kesaksian, kita menyanyi hari-hari kulalui bersama Yesus. 1, 2, 3. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Kami persilakan ibu-ibu dari Pos Mabat dan Rempoa yang mau bersaksi. Persilakan Bu Padang. Saya juga mengucap syukur dan terima kasih ya. Saya akan mulai kesaksian saya. Saya sangat mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kami semuanya diberi kekuatan, diberikan kesehatan. Jadi kemarin mertuanya anak saya, Markus, kena COVID-19. Jadi sekarang sudah sehat dan sudah sembuh. Jadi sesudah mereka kembali ke Gang Mawar, saya merawat cucu saya yang si kembar di rumah. Jadi saya sungguh bahagia merawat cucu kami si kembar di rumah. Tolong kami dibawakan dalam doa supaya kami tetap sehat dan kuat. Amin. Kami persilakan ibu-ibu yang lain dari Pos Mabat sama Rempoa untuk kesaksian. Saya mau bersaksi, Bapak Ibu, ya. sehubungan ulang tahun.
Puji Tuhan. Bapak Ibu, kemarin 17 Februari genaplah usia saya yang ke-66, Bapak Ibu. Luar biasa ya, panjang 66 tahun ya. Saya hitung, barusan saya hitung 66 tahun kali 365, padahal ada yang 366 ya. Kali 365 hari itu 24.000 lebih. Taruhlah 25.000 Bapak Ibu, 25.000 hari. Betapa Tuhan menyertai hidup saya sepanjang itu. Seperti jalan yang nggak bisa terukur. Memang perlindungan Tuhan nggak bisa diukur. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan tak bisa kuhitung. Ya, betapa banyaknya tak dapat kuhitung. Tak ada yang disejajarkan dengan Tuhan. Itu firman Tuhan dan itu saya alami, saya nikmati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya mengucap syukur Tuhan memberkati saya sepanjang umur 66 tahun. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang banyak hampir setiap hari mendoakan kami. Terima kasih Bu BM, terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih kesaksian daripada Ibu Joko, Bu Tri. Mengucap syukur kepada Tuhannya sudah genap 66 tahun. Sama kita Bu Sapi, saya duluan 6 bulan. Puji Tuhan. Masih ada ibu-ibu, bapak-bapak yang lain yang mau kesaksian. Bu Malau hari ini pas Malau. Bu Malau. Itu Bu Malau. Ya, shalom Bapak Ibu, Wasmabat dan Shalom. Shalom. Yeni. Hari ini saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah tambahkan umur saya genap 1 abad. Tua. Saya bersyukur karena Tuhan begitu baik pada keluarga kami, terutama juga untuk anak-anak, untuk Jody, untuk Kristi, untuk Elsa, dan di mana Kristi sudah lulus dan rencana bulan depan dia akan diwisuda. Kami bersyukur pada Tuhan. Itu hadiah terbesar di hari ulang tahun saya karena Kristi sudah lulus, puji Tuhan. Dan saya juga bersyukur kepada jemaat PKI Ciputat. Saya sebenarnya sudah bilang untuk tidak usah di-share ulang tahun saya. Malu, udah tua kayaknya. Jadi saya bilang sama Ibu Gina, tolong jangan di-share. Tapi rupanya ada ibu-ibu yang tahu tanggal ulang tahun saya, jadi di-share di kaum ibu. Saya sih bersyukur karena didoakan sama jemaat-jemaat semua. Saya bersyukur karena saya punya teman-teman jemaat yang baik, yang selalu mendukung satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Puji Tuhan dan terima kasih. Amin. Kembalikan ke Ibu BM. Terima kasih Eda Malau. Kita selalu mengucap syukur ya. Kita tetap semangat. Amin. Terutama dalam pelayanan Eda ya. Puji Tuhan, masih ada ibu bapak yang mau kesaksian. Bu Yeni, kesaksian dong. Pas. Maaf. Kopako. Mamanya kasih. Masih ada ibu-ibu yang lain yang mau kesaksian. Dibuka. Kalau nggak ada lagi, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Sebelumnya kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya persilakan sama Ibu Padang, Bu Bia Padang. Baiklah, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Halo, sama-sama. Ya, kita bersyukur ya malam hari ini aku bisa bertemu dengan Bapak Ibu dari pos Mabat dan pos Rempoa meskipun belum semuanya. Oke, kita mengucap syukur untuk kesempatan kita kembali bersama-sama akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Sehingga oleh kasih-Mu juga malam hari ini kami pos Rempoa dan pos Mabat boleh bersama-sama beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan secara khusus kami bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami, urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu maupun kami semua. Roh Kudus tolong bantu kami supaya bersama-sama kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti minta tolong Pak Lian ya. Ya. Dalam Halaman 12 PK ya pada hari ya halaman 12 kita bersama-sama telah melakukan semacam PA ya pada hari Selasa minggu kedua yang lalu ya, kita belajar tentang doktrin Alkitab ya. Kita sudah bersama-sama belajar tentang apa dan bagaimana keberadaan Alkitab atau firman Allah. Maka saya pikir nggak ada salahnya kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita tentang Alkitab, yaitu dengan topik manfaat Alkitab atau firman Allah ya. Jadi sebagai kelanjutan melengkapi ya Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kita bersama-sama akan melihat manfaat atau kegunaan atau mungkin juga fungsi ya Alkitab atau firman Allah ya. Alkitab itu firman Allah ya, Ibu Bapak, kita harus yakini itu. Nah, kita semua pasti punya Alkitab ya. Oke, nah, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya karena kita tahu bahwa Alkitab itu amat sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Apalagi kita semua sudah menyebut diri kita sahabat-sahabat Alkitab. Amin ya. Oke, kita langsung saja kita akan melihat ada beberapa ya. Ini baru beberapa ya manfaat dari Alkitab kita. Yang pertama, Alkitab itu memperkenalkan diri Allah dan keberadaannya. Nah, melalui Alkitab ya.
Allah memperkenalkan diri dan kebenarannya melalui penyataan, ya. Yang lalu kita sudah belajar ya, penyataan atau wahyu khusus. Ya, biasa juga disebut special revelation, secara lengkap dan detail. Allah melalui Alkitab, Allah memperkenalkan dirinya dan kebenarannya secara lengkap dan detail kepada orang pilihan yang percaya kepadanya. Ya. Nah, kita tahu yang lalu sepintas ada pernyataan umum atau wahyu umum di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada semua orang mengenai alam semesta. Tapi untuk orang percaya adalah wahyu khusus, ya. Khusus Allah memperkenalkan dirinya. Nah, kita bisa membaca di dalam 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-7. Ya. Di mana di sana tentang kisah Samuel ya, ketika dia pada suatu malam dipanggil oleh satu suara dan itu adalah suara Tuhan. Tapi Samuel tidak mengetahui dan tidak menjawab. Karena apa? 1 Samuel 3 ayat 7 di sana dikatakan karena Samuel belum mengenal Tuhan. Di sana dikatakan ya. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ya, jadi pada waktu itu Samuel belum pernah mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Itu sebabnya Samuel tidak mengenal Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak itulah kegunaannya ya. Samuel bisa mengenal Tuhan jikalau dia sudah pernah membaca atau belajar tentang firman-Nya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, kita semua pasti sudah membaca, merenungkan firman Tuhan dan berharap kita semua sudah mengenal Tuhan, ya, mengenal pribadi Allah, ya, dan yang diharapkan tentu secara lengkap, secara detail, ya, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi manfaat Alkitab itu adalah memperkenalkan diri Allah, ya, dengan membaca Alkitab, merenungkan dan sebagainya, kita bisa semakin mengenal siapa Allah di dalam Kristus Yesus yang kita sembah. Ya. Dan yang kedua sekarang, manfaat dari Alkitab adalah juga untuk menuntun orang, ya, menuntun orang kepada pengenalan dan pribadi Kristus, ya. Kalau tadi secara umum pribadi Allah, sekarang ini secara khusus menuntun, ya, tidak saja mengenal, tetapi kita dituntun, ya, akan pengenalan yang sungguh akan pribadi Kristus, ya. Coba kita membaca di dalam Lukas 24 ayat 27 ya. Di mana di sana dikisahkan pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan 2 orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ya. Dan murid-murid itu ternyata tidak mengenal siapa itu Yesus yang berjalan bersama dia ya. Lalu dalam ayat 27 Tuhan Yesus atau kita baca ya. Lalu ia di sini adalah Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dirinya, ya, tentang dia, ya, di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Ya. Jadi ketika mereka sedemikian rupa mengeluh, lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis ya tentang dia di dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa. Ya, jadi di situ kita melihat bahwa kitab suci mulai dari pada waktu itu masih baru kitab Perjanjian Lama ya, belum ada Injil. Tapi di dalam Perjanjian Lama dari awal sampai akhir sebenarnya di sana juga ada penjelasan ya mengenai siapa Kristus, nubuat Kristus sudah dinyatakan di sana. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa
di dalam kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi itu tertulis tentang Dia. Ya, jadi melaluinya kita bisa mengenal siapa Yesus. Itu dalam perjanjian lama ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 45 ya. Sana ya, itu tentang Filipus ya yang bertemu dengan Tuhan Yesus yang menceritakan kepada dua calon murid yang lain. Filipus berkata, "Kami telah menemukan Dia." Dia di sini adalah Yesus yang disebut Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ya. Nah, Filipus ini orang yang rajin membaca firman Tuhan, dalam hal ini Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, sehingga dari pembacaan dan perenungannya dia berkata bahwa yang dia temui ya saat itu dia ya yang disebut oleh Musa itu sesungguhnya adalah Yesus anak Yusuf dari Nazaret ya. Dengan demikian kitab-kitab Alkitab PL mulai dari Taurat dan kitab para nabi menceritakan, memperkenalkan ya siapa itu Yesus ya, Allah dalam pribadi Yesus ya. Berarti orang yang membacanya dituntun kepada pengenalan dan pribadi Kristus. Selanjutnya yang ketiga, apalagi manfaat firman? Oh, masih ada ya. Dan hal itu juga terbukti ya kalau kita membaca di dalam Roma 1 ayat 2 sampai 4 ya, Roma 1 ayat 2 sampai 4. Supaya kita nggak buka-buka Alkitab, saya langsung tuliskan di sini ya biar cepat. Dalam ayat ini di sana dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita ya. Dalam suratnya ke jemaat di Roma, Paulus menyatakan hal ini ya. Bahwa sesungguhnya Injil, jadi Injil itu telah dijanjikan sebelumnya ya. Perjanjian lama telah menjanjikan bahwa dengan perantaraan nabi ya dalam kitab suci maka dinyatakan anaknya di sini adalah yang dimaksud anak Allah yaitu Yesus ya, jelas Yesus itu yang diperanakkan dari keturunan Daud ya. Ini lebih lengkap lagi ya, Yesus anak Allah dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus ya dinyatakan oleh kebangkitannya ya. Pada waktu itu Rasul Paulus karena Tuhan Yesus telah bangkit ya, karena dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati ya. Dan sesungguhnya dia adalah anak Allah yang berkuasa yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi melalui kitab Roma ini kita juga dapat mengenal ya bahwa sesungguhnya Injil itu bercerita tentang atau mengabarkan tentang anak Allah ya dari keturunan Daud, kemudian bahkan sedemikian rupa dia sudah lahir, mati, bangkit dari antara orang mati dan itulah Yesus Kristus ya. Itu dijelaskan oleh Alkitab, oleh Injil. Kemudian kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ini juga surat Rasul Paulus kepada Timotius. Di sana dikatakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini kepada Timotius ya. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci itulah yang memberi hikmat, yang menuntun ya Timotius dalam hal ini
dan kita semua kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, ini beberapa ayat saja, namun sesungguhnya seluruh berita dalam Alkitab, baik PL maupun PB, itu berpusat pada pemberitaan tentang Kristus. Ya, dari awal Kejadian sampai Wahyu itu berpusat pada pemberitaan tentang Kristus. Itu sebabnya yang biasa juga disebut sebagai kristosentris, ya, berpusat pada Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita dengan tekun dan sungguh-sungguh membaca dan mempelajari dengan baik, ya, maka Alkitab akan menuntun kita untuk bertemu dengan pribadi Allah di dalam Kristus Yesus. Dan juga akan menuntun kita pada jalan keselamatan di dalam Dia. Ya. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya. Ada berapa tadi ya? 2 ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ada Alkitab, ya. Alkitab atau firman Allah menuntun orang percaya, ya, kepada perilaku, tindakan dan sikap hidup yang benar. Gitu ya. Itu terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, kita baca di sini aja ya, buka Alkitabnya boleh juga. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Bermanfaat untuk apa? Tulisan yang diilhamkan Allah ini artinya Alkitab atau firman Allah. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, menuntun orang percaya dalam perilaku, tindakan, dan sikap. Ya, mengajar untuk mengajar kita. Artinya dengan kita diajar dan kita belajar, maka kita akan menjadi tahu. Tidak sekedar tahu, kita akan menjadi mengerti. Kita akan menjadi faham akan kebenaran dan kehendak Allah melalui Alkitab. Kemudian menyatakan kesalahan, ya. Apa yang dimaksud? Menyatakan kesalahan ini boleh diibaratkan sebagai cermin. Ketika kita bercermin, kita bisa melihat ada sesuatu hal pada wajah kita, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk, gitu ya. Misalnya nih, biasanya kita cewek-cewek, kita melihat, waduh, kok ada flek di sini ya, kok ada jerawat di sini ya, itu kita bisa melihat ya melalui cermin ya. Nah, melalui Alkitab juga ya, kita bisa melihat sesuatu yang tidak baik atau yang buruk atau suatu kesalahan di dalam diri kita ya. Di Alkitab ini juga boleh dikatakan sebagai cermin. Itu kita bisa melihat, oh, Alkitab berkata demikian. Oh, ternyata aku sudah salah. Aku tidak bersikap atau berlaku demikian. Ya, jadi Alkitab ini menyatakan, oh kamu salah ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang berikut ya, Alkitab firman Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Ya, perbaiki kelakuan kita atau orang yang dahulu hidupnya tidak mengenal Allah, berperilaku buruk, tetapi oleh kebenaran Alkitab atau firman Allah, orang itu bisa berbalik dari hidupnya yang lama kepada hidupnya yang baru. Contohnya adalah Paulus. Paulus seseorang yang sedemikian rupa jahat, menganiaya, membenci orang Kristen, bahkan ingin membinasakan orang Kristen. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi,
dan firman-Nya kita melihat hidup Paulus berbalik 180 derajat dari orang yang menganiaya orang percaya menjadi orang yang dipakai Tuhan ya bagi menyatakan kebenaran bagi banyak orang ya. Itu karena firman Allah, Alkitab, Yesus itu sendiri ya memperbaiki kelakuan setelah kita bertemu dengan Dia. Begitu juga dengan Zakheus. Zakheus seorang pemungut cukai. Ya namanya pemungut cukai ya, orang pajak biasanya suka curang gitu ya. Pasti dia melebihkan ya untuk dirinya sendiri. Padahal orang-orang yang dipungut pajak itu kebanyakan orang-orang yang nggak punya, dia sudah sedemikian rupa mempersulit ya banyak orang sehingga dia dibenci orang. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi dan firman-Nya, kita tahu bahwa kemudian Zakheus berbalik ya dari hidupnya yang lama dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah, jadi kelakuannya diperbaiki oleh firman Allah. Kemudian firman Allah itu juga mendidik dalam kebenaran. Nah, mendidik supaya kita dapat menjadi orang-orang benar. Ya, Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Seorang yang lapar dan haus pasti amat sangat membutuhkan. Ya. Dia membutuhkan. Dalam hal ini yang dibutuhkan apa? Adalah kebenaran. Ya. Karena dia membutuhkan kebenaran, maka orang itu akan berusaha untuk mendapatkan kebenaran. Orang yang haus akan air, ya, maka dia akan berusaha untuk mencari air untuk mendapatkan air. Demikian juga orang yang lapar, ya, dia akan berusaha dan mendapatkan makanan yang dibutuhkannya. Demikian juga dengan kita, ya. Jadi Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, ya. Maka mari kita juga menjadi orang-orang yang selalu mencari dan mencari kebenaran, ya, untuk memenuhi dahaga dan lapar kita akan kebenaran. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ya, manfaat firman Allah atau Alkitab yang keempat adalah membuat hidup kita berhasil dan beruntung. Kita membaca kisah tentang Yosua, ya. Nah, bagaimana Yosua, seorang abdi Musa, diberikan tongkat estafet untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk sedemikian rupa, ya. Maka Yosua sesungguhnya, kalau kita barangkali kecil hati, ya, apalagi dia menggantikan Musa, seorang pemimpin yang begitu luar biasa, pastilah dia berpikir, aku nggak ada apa-apanya dibandingin dengan Musa, ya. Sebab Tuhan tahu apa yang Yosua pikirkan, ya, sehingga Tuhan memberikan janji, ya. Tuhan memberikan janji bahwa dia pasti akan berhasil, ya, dalam Yosua 1 ayat 6-7, ya. Engkau akan berhasil, setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu dan sebagainya. Tapi syaratnya, ya, Yohanes 1 ayat 8, di sana Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, ya. Kitab Taurat dalam hal ini adalah firman Tuhan atau Alkitab. Jangan kau lupa memperkatakan, ya, akhirnya selalu berkata-kata tentang Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Tuhan menyatakan kepada Yosua, engkau perjalananmu akan berhasil dan engkau pasti akan beruntung. Syaratnya, ya, jangan lupa selalu memperkatakan, selalu merenungkan
kitab Taurat atau kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya dengan demikian engkau akan bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat, firman Allah atau Alkitab ya, dalam hal ini PL tentunya ya. Itu syaratnya. Begitu juga dengan kita ya. Kita mau hidup kita berhasil dan beruntung bukan karena hoki atau apa, tetapi ketika kita setia membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka perjalanan hidup kita seperti Yosua akan berhasil dan beruntung. Ya, ini hanya beberapa ayat ya. Kemudian dalam Mazmur 1 ayat 2-3 juga dikatakan di sana ya, Mazmur yang berbahagia adalah bla 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 ya, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Nah, ini Mazmur ini terkenal sekali ya. Kita semua pasti hafal. Apalagi kita perlu ayat hafalan ya. Ya. Mazmur 1 ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan sebagainya, tetapi ya, yang berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Taurat ini artinya firman Tuhan atau Alkitab ya, meskipun dalam hal ini PL, tapi sesungguhnya Alkitab secara keseluruhan adalah PL dan PB ya. Itu seluruhnya adalah Alkitab atau kitab suci atau firman Tuhan ya. Apabila kesukaan kita adalah Alkitab atau firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam, maka seperti Daud, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musim layu, pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Lalu apa? Apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berhasil di sini bukan semata-mata berhasil dan beruntung ya dalam aspek jasmani saja ya. Wah, berhasil dari aspek fisik, jasmani, sukses, kaya begitu ya. Bukan seperti itu ya. Ya, seperti itu pun ya kita bisa berhasil dalam Tuhan. Tetapi lebih jauh lagi berhasil dan beruntung di sini dalam segala aspek rohani. Ya, kehidupan rohani kita akan semakin baik ya. Kehidupan rohani kita akan menjadi berhasil, bertumbuh seterusnya. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah melihat tadi ada 4 macam manfaat Alkitab ya. Alkitab bermanfaat. Yang pertama tadi memperkenalkan diri Allah dan kebenarannya secara lengkap dan detail. Lengkap dan detail. Allah memperkenalkan dirinya ya, secara khusus bagi orang percaya. Ya. Nah, yang kedua, menuntun orang ya kepada Kristus, menuntun orang untuk bisa bertemu dengan Kristus, menuntun orang supaya lebih mengenal secara pribadi dengan Kristus ya, dan menuntun orang kepada kebenaran di dalam Kristus ya. Dan yang ketiga tadi, Alkitab bermanfaat untuk menuntun ya, perilaku, tindakan, dan sikap yang benar bagi orang percaya. Dan yang keempat terakhir, membuat hidup berhasil dan beruntung dalam segala aspek, tidak saja jasmani, terlebih dalam aspek rohani. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, maka sesungguhnya Alkitab atau firman Allah itu
sangat bermanfaat bagi kehidupan orang percaya. Amin, Bapak Ibu, ya, manfaat yang luar biasa ya. Secara rohani terlebih-lebih ya. Alkitab sangat bermanfaat. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita usahakan untuk dengan tekun dan sungguh-sungguh ya, kita berusaha, mari ya. Kita punya Alkitab di tangan kita, setiap orang saya yakin kita punya Alkitab ya. Di GKAI saya kira enggak satu Alkitab satu keluarga, enggak ya. Setiap orang punya Alkitab. Mari dengan sungguh-sungguh dan tekun kita mau membaca, kita mau belajar, mempelajari, merenungkan firman Allah secara pribadi ya. Secara pribadi dan secara rutin setiap hari. Ya. Saya percaya Bapak Ibu tahu caranya ya. Baca, pelajari, fahami, renungkan firman Tuhan secara pribadi setiap hari. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang selalu merenungkan siang dan malam. Yang pertama ya, baca, pelajari. Kemudian yang kedua adalah mari kita mau juga mendengar dan memahami dengan baik ya. Mungkin kalau kita membaca secara pribadi kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Namun demikian kita bisa ya menambahkannya dengan selalu mau mendengar, memahami dan dengan baik pengajaran firman Allah yang disampaikan hamba-hamba Tuhan pilihannya ya. Melalui khotbah, di hari Minggu, di ibadah pos, di ibadah komisi ya, atau melalui renungan-renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba pilihan Tuhan ya, melalui pendalaman Alkitab dan sebagainya ya, supaya kita mungkin bisa lebih lagi ya, lebih mengerti lagi. Tidak cukup sampai di situ, mari kita mau melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan sehari-hari kita dengan setia. Ya, haus dan lapar akan kebenaran sebabnya ya kita sudah mengerti, memahami dan kita melakukan kebenaran firman Allah ya. Maka di atas segalanya, mintalah hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Jangan lupa ya, penting meminta hikmat pertolongan Roh Kudus dalam melakukan ketiga hal tersebut. Maka Roh Kudus akan memberikan iluminasi ya, kemarin sudah dijelaskan, iluminasi, penerangan di dalam hati dan pikiran kita, orang-orang percaya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup rohani kita akan terus semakin bertumbuh ke arah Kristus dengan kita memanfaatkan Alkitab kita dengan sebaik-baiknya. Hidup rohani kita terus semakin bertumbuh dan bertumbuh ke arah Kristus. Ya, sebagaimana yang sering kali dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu ya. Coba ada guru sekolah minggu di sini kakak ya, anak sekolah minggu diajar ya. Apa lagunya di sana? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita semua mau tumbuh ya, bertumbuh terus ke arah Kristus. Amin. Melakukan apa yang kita sudah renungkan pada malam hari ini. Manfaat kitab suci sedemikian rupa. Sebabnya mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya, doa firman dulu ya.
Oh iya, minta kesediaan Ibu Joko deh berdoa untuk firman Tuhan. As usual. Ada nggak Ibu Trinya? Mana ya? Ya, Ibu Pada. Ya. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita berdoa sambil merenungkan ya firman yang barusan disampaikan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Engkau telah menyatakan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Betapa pentingnya, betapa banyak manfaatnya kalau kami dapat kalau kami dapat membaca dengan tekun firman Allah melalui Alkitab. Kami akan semakin mengenal Allah, semakin mengenal pribadi Yesus Kristus. Dan kami akan dituntun melaluinya perilaku kami, tindakan kami, dan sikap kami menjadi lebih benar. Dan Engkau menyediakan keberuntungan bagi kami. Tidak saja keberuntungan secara jasmani, terlebih secara rohani ya Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus Tuhan, supaya kami mampu memahaminya ya Tuhan. Kami mampu mendengar dengan baik firman yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu melalui suatu ibadah ya Tuhan. Dan kiranya Engkau mampukan kami dapat melakukannya dengan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami untuk kami terus Tuhan dengan tekun dan setia Tuhan. Mencari kebenaran firman-Mu melalui Alkitab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau terus memberkati hamba-Mu Ibu Bea, menambah-nambahkan urapan yang baru di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau memberi sehat hamba-Mu ini Tuhan, sehingga terus masih Engkau pakai menjadi berkat bagi pertumbuhan jemaat-Mu ya Tuhan. Pertumbuhan secara rohani. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Udah bisa dibuka. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya kita untuk lagu penutup. Terima kasih, bilang terima kasih. Terima kasih sama Bu pada Doa syafaat. firman Tuhannya. Kita akan menyanyi lagu Doa syafaat enggak ya, Bu? menutupkan. Hah? Doa syafaat. Iya, sekalian, Bu. Ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Doa syafaat dan penutup minta Ibu Bea Padang. Kalian mana tahu ada ibu-ibu yang lain yang mau didoakan? Ibu-ibu yang mau didoakan, Bapak Ibu, silakan monggo. Kasih Dauruk. Ibu kasih Dauruk ya. Apalagi mantu-mantu Ibu Yeni Wijaya yang sedang mengandung. Mantap. Ya,
Ya, kita terus berdoa untuk pelayanan kita GKI Ciputat. Kita berdoa untuk kondisi saat ini dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu, doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, GKI Ciputat, terutama untuk anggota Pos Mawar dan Pos Rempoa dan Pos Mabat. Ucap syukur, kami semua berada dalam keadaan baik dan sehat oleh kemurahan-Mu. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami di pos ini supaya semakin hari semakin boleh setia kepadamu, semakin mengenal akan pribadi-Mu ya Tuhan Yesus, dan semakin boleh melaksanakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Setia beribadah kepadamu dan setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami teringat kepada Ibu Lasmah Sidauruk yang saat ini menderita kelemahan tubuh Tuhan, di mana bagian fungsi penelanannya terganggu. Mari Tuhan kami menyerahkan keberadaan anak-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini. Engkau akan selalu menyertai, Engkau akan selalu menghiburkan, Engkau akan memberikan kesabaran, kekuatan, dan terlebih lagi, mari Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, kuasa kesembuhan yang berasal daripada-Mu, untuk menjamah hamba-Mu Ibu Lasmah, sehingga dia boleh memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang daripada-Mu. Baik itu melalui setiap usaha medis yang dilakukan, apakah itu fisioterapi atau mungkin obat-obatan yang dipakainya, Tuhan menjamah dan memakai semuanya itu. Juga dokter-dokter yang merawatnya, Tuhan menjamah semuanya itu, memberikan kuasa-Mu untuk bisa memberikan kesembuhan bagi Ibu Lasmah Sidauruk, kembali sehat seperti sedia kala dan boleh bersekutu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Lebih dari itu Tuhan, biarlah senantiasa dia memiliki pengharapan dan iman yang sungguh kepadamu ya Bapa. Bahwa Engkau Allah yang setia dan pasti akan menolong dia. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami mau berdoa untuk beberapa ibu yang saat ini mengandung Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Jane, untuk Ibu Yanti, juga untuk Ibu JJ, begitu juga untuk Ibu Mana dan Ibu Elizabeth. Mari Bapa di surga, Engkau memberkati mereka satu persatu, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, Engkau pelihara baik ibu maupun janin yang mereka kandung, Engkau berikan pertumbuhan yang sempurna sampai akhirnya mereka boleh melahirkan dengan baik oleh pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan untuk pelayanan di jemaat kami GKI Ciputat. Kiranya Engkau terus memberkati Bapak Pendeta Joko, Gembala Sidang kami, beserta dengan ibu dan keluarga. Engkau memberkati para majelis, Engkau memberkati Bapak Pendeta Daniel, memberkati setiap ketua komisi, pelayan-pelayan, guru-guru sekolah minggu. Mari Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Mari Tuhan berikan kepada kami hati yang terus setia
mau melayani Engkau. Berikan kesehatian di antara kami satu sama lain ya Tuhan. Bergandeng tangan kami melaksanakan tugas yang Kau percayakan bagi kami. Nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah jemaat kami, dan jemaat kami semakin bertambah-tambah dan bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami masih terus berdoa Tuhan untuk situasi pandemi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan juga di seluruh bangsa-bangsa di dunia. Tuhan Yesus, kondisi masih belum menentu. Nah, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Mari Tuhan, Engkau akan menolong kami semua Tuhan. Berbagai dampak yang terjadi akibat pandemi corona ini Tuhan Engkau mengetahuinya. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan yang terdampak oleh virus corona ini. Biarlah masing-masing kami dapat Engkau berikan jalan keluar yang terbaik daripada-Mu dalam mengatasi kondisi kami masing-masing. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau memberkati Bapak Presiden, wakil, para menteri, staf pemerintahan di pusat maupun sampai ke daerah, aparat keamanan. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, beri mereka hikmat, akal budi, bijaksana yang daripada-Mu dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah negara kami. Masalah untuk mengatasi pandemi. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah mulai dilaksanakan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, dan melalui vaksin ini sedikit banyak akan bisa menghambat pertumbuhan penjalaran virus corona ini, bahkan satu saat boleh menghentikannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami masih terus berdoa untuk orang-orang, saudara-saudara kami yang masih terpapar dengan virus corona ini. Engkau lawati mereka, Engkau tolong mereka, Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Berdoa juga untuk para tenaga medis, para medis, juga tenaga-tenaga yang melayani, merawat orang-orang yang sakit ini Tuhan, dan Engkau juga akan melindungi mereka dari penularan virus corona ini, supaya mereka dapat bekerja melayani dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan para pelayan-pelayan medis ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami sekali lagi Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kami yang boleh hadir di dalam persekutuan malam hari ini. Tuhan tambah-tambahkan kesetiaan mereka, Tuhan tambah-tambahkan pengenalan mereka akan Engkau. Semakin hari semakin boleh setia mengiring Tuhan dan bahkan setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur kami. Kami persembahkan kepadamu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tengah-tengah kesibukan kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Mari Bapa, Engkau memberkati kami. Biarlah kasih setia, anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Mulai malam hari ini, esok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih semuanya. Monggo. Oh, baiklah, saat teduh sejenak. Amin. Amin. Sebelum kita bubar, kita foto bersama seperti biasa. Hidupkan semua kameranya. Kita post. Pak Pendeta Daniel, Kak Dina. Elis, Oma, kasih. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, Pendeta Daniel. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak Pendeta Daniel, Pak Pendeta Joko, Ibu Tris, Pak Parulian. Terima kasih Bu Bea pelayanannya. Terima kasih Pak Parulian udah jadi host. Terima kasih Bu Bea. Ibu Budi, Ibu Mbak Yeni, Dina. terima kasih. Pak Pendeta Joko, Ibu Tri, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Amin. Daniel Burut mana? Belum pulang ya? Lagi rumah duka. Yang kemarin itu meninggal? Iya. Oh, udah Lagi di Oasis. Di Oasis.